kami intinya menyambut baik dan terima kasih. Audensi antara Peleton Pemuda Pandeglang dengan manajemen PLTU 2 Labuan soal pengelolaan limbah fly ash dan bottom ash atau FABA di Aula PLTU Kamis 30 Desember 2021. Dari Peleton terus mencecar pertanyaan seputar pengelolaan limbah FABA yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di kalangan aktivis lingkungan dan mahasiswa. Pihak PLTU berusaha untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Peleton. Namun, pihak Peleton sendiri kurang merasa puas atas jawaban dari pihak PLTU dan diakhiri untuk melihat di mana lokasi FABA ditumpuk dan dikelola. Nah, pemirsa, setelah kita diskusi beraudensi dengan pihak PLTU 2 masalah FABA di ruangan, dan kali ini Pak Mujahid sangat menerima kedatangan para aktivis lingkungan, para pemuda dan mahasiswa untuk berdiskusi, dan bahkan hari ini pun setelah di ruangan mengajak untuk melihat bagaimana kondisi FABA sendiri, ditumpuknya di mana. Ini masih penasaran nih, nanti ikutin terus bagaimana cara PLTU untuk mengamankan FABA ini. Sampai jumpa nanti di tumpukan FABA PLTU. Siap. Bersama Mujahidin. Channel Bang Kumis Berbagi di edisi 30 Desember 2021. Saat ini sedang berada di salah satu lokasi tempat penumpukan FABA atau abu dari sisa pembakaran batu bara pembangkit listrik tenaga uap PLTU 2 Labuan. Dan hari ini nampaknya Bang Kumis akan mencoba menyelusuri dari sisi lain kegunaan FABA ini. Di samping pihak PLTU sudah mengizinkan FABA tersebut dikeluarkan kepada beberapa desa guna pemanfaatan jalan dan beberapa pemanfaatan lainnya. Dan nampak di samping Bang Kumis adalah satu workshop atau tempat pembuatan paving dock yang ada di kawasan PLTU. Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi, referensi, informasi, faktual, dan terpercaya. Pak, bisa jelasin Pak, tadi hasil dari pertemuan dengan para aliansi seperti apa? Ya, alhamdulillah pertemuan dengan Peleton Pandeglang ya, itu sudah berjalan lancar, berjalan dengan aman, gitu ya. Dan dari kami pihak PLTU Banten 2 Labuan sudah menyampaikan hal-hal yang ditanyakan oleh mereka terkait dengan apakah ini sudah ada aturannya. Sudah, bahwa kami mengikuti aturan yang namanya N-Malik. Itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan yang bekerja sama dengan PLN. Jadi memang itu sudah dilegalkan
dan itu yang diadopsi oleh kami sebagai anak perusahaan di PLN. Lalu menanyakan juga bagaimana pengelolaan faba ini. Ya, kami sudah menyampaikan juga sampai dengan saat ini, mulai bulan Oktober itu kalau tidak salah, itu sudah 3.000 ton yang kami salurkan dan sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya memang mudah-mudahan faba gitu ya, fly ash ataupun bottom ash yang sudah disalurkan ke masyarakat ini bermanfaat sekali untuk masyarakat, dan mudah-mudahan ke depan juga akan lebih baik. Seperti itu, Pak. Untuk pengangkutan faba sendiri ada perlakuan khusus nggak, Pak? Ya, kalau untuk pengangkutan memang kami tidak menyediakan untuk transportasi ya. Ketika pengambilan itu memang ada persyaratan yang diinfokan ke pihak yang mengambil, bahwa yang pertama mobilnya dump truck, lalu mereka juga harus bawa penutup dalam bentuk terpal, lalu juga untuk operatornya, untuk petugas drivernya itu menggunakan APD tidak boleh sendal gitu ya. Itu sih ya yang sudah kami lakukan, Pak. Pak, satu pertanyaan lagi. Di samping berbentuk fabanya dalam bentuk abunya, kan ada tuh di PLTU sendiri yang bentuk yang sudah jadi, Pak, kayak paving block, kayak apa itu. Gimana sih, Pak, untuk warga mendapatkan dalam bentuk paving block sendiri aturannya, Pak? Ya, jadi memang selain bentuknya adalah hasil dari abu gitu ya, yang namanya faba tadi, juga kita juga ada diproduksi, Pak, dalam bentuk paving block gitu ya. Nah, itu memang saat ini kemampuan produksi kami 500 sampai 1.000 paving block untuk satu hari. Nah, jadi memang, dan ini peminatnya sangat banyak. Proposal yang masuk selalu kami evaluasi gitu ya, selalu kami lihat kebutuhannya, dan kami setujui biasanya 5.000, oke, kami setujui. Cuma memang pengambilannya tidak cepat kalau paving block, ada waktu ya. Itu tadi, Pak, kita keterbatasan jumlah produksi per hari, Pak. Pertanyaannya, Pak, ya kenapa tidak mengembangkan suatu pabrik bloknya sendiri agar warga itu menerima yang sudah jadi, Pak? Karena dampak dari lingkungan yang nggak paham tentang faba, yang menaruh asal saja, kadang-kadang acak-acakan di pelataran warga, kadang-kadang kan, kenapa sih, Pak, nggak mengembangkan pabriknya saja di PLTU dan akan memberikan bentuk paving block ke warga, Pak? Ya. Oke, ya pertama memang kita keterbatasan fungsi, Pak ya. Jadi PLTU ini adalah bidang usahanya di pembangkit tenaga listrik gitu ya. Yang kedua, kami juga punya anak perusahaan, Pak, namanya EPN gitu ya, Energi Prima Nusantara. Nah, itu memang dia tercatat di bidang bisnisnya untuk salah satunya pengelolaan hasil faba ini. Nah, memang yang kompeten di situ EPN itu, Pak. Nah, hanya memang ini juga terkait dengan ongkos produksi, Pak. Memang ongkos produksi. Jadi memang untuk membuat paving block itu dibutuhkan sewa alat, dibutuhkan operatornya, dibutuhkan bahan campuran lain gitu ya. Nah, ini yang memang keterbatasannya adalah terkait dengan anggaran, Pak, untuk memproduksi ini. Itu sih, Pak. Udah cukup? Udah. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Kang, menurut Akang tadi ya, habis audiensi dengan PLTU 2, nampaknya itu berjalan alot. Itu menurut Akang jawaban dari PLTU sendiri gimana, Kang? Kalau bagi saya ya, apa yang kami pertanyakan kepada pihak PLTU sendiri ya, pengelola limbah dan juga bagaimana penyerapan terkait wabah dan segala macamnya nggak dipikirkan sama mereka. Maka dari itu kami tidak puas. Kenapa kami tidak puas? Karena mereka tidak berpikir bagaimana aspek dan juga dampak daripada faba tersebut jika ini ditebar di mana saja gitu loh. Mungkin oke lah ada pengalihan ya dari limbah B3 sekarang ke limbah tidak berbahaya, tapi kan tentunya ada efek-efek lain dan mereka juga tidak bisa menjelaskan
sistemnya seperti apa sih, terus komponen seperti apa yang syarat untuk mendapatkan itu gitu kan. Harusnya kan mereka juga tahu gitu loh, layak atau tidak tanah di tempat-tempat yang dibutuhkan itu, kan bukan seperti itu gitu loh. Jadi pada intinya bahwa Akang sebagai yang tadi audien tidak puas dengan jawaban-jawaban yang memang sebenarnya kan tadi berjalan alat juga, dan mereka untuk berusaha untuk menjelaskan kepada para audien ini kan. Jadi begini Bang Kumis, hasil dari audien tadi dari jam 10 sampai jam 12 kami rasa ngambang. Apa yang kami pertanyakan dan beliau-beliau jawab itu, apa yang kami pertanyakan dengan jawaban tidak matching. Makanya kami putuskan untuk break, bubar, dikarenakan kami anggap ini membuang-buang waktu saja. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan aksi unjuk rasa di depan sana terkait ketidakpuasan kami, apa-apa yang kami aspirasikan dan jawaban mereka tidak matching dengan apa yang kami pertanyakan. Nah, untuk tadi bicara aksi, diperkirakan ini Bang, mana-mana aja yang, karena saya dapat bocoran juga aksi akan melibatkan beberapa komponen, Iya, betul. mahasiswa, terus aktivis lingkungan. Kira-kira gimana itu Bang? Jadi kami akan membawa beberapa desa penyangga dari PLTU 2 Labuan ini. Ya, kalau tidak salah 3 desa ya di sini ya. 3 desa kami akan bawa masyarakat, dan kami akan bawa juga terkait yang kena dampak pabak tersebut. Di antaranya rekan saya juga terkena dampak di desanya. Begitu. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.